Selamat berjumpa lagi teman-teman seprofesi dalam bidang manajemen risiko. Hari ini saya akan mengangkat tema dalam risk management esensial dengan topik apa perbedaan uncertainty, risk, problem, crisis, dan disaster. Atau ya dalam bahasa kita, perbedaan dari ketidakpastian versus risiko versus masalah versus krisis versus bencana. Mulai kita satu-satu dari definisi dulu, yaitu definisi ketidakpastian. Ketidakpastian adalah suatu kondisi penuh keraguan mengenai apa yang akan terjadi di masa depan, tentang apa yang harus kita lakukan, dan lain sebagainya. Uncertainty ini adalah hal yang bersifatnya netral. Kenapa? Dia adalah hasil dari perbedaan waktu kapan kita membuat keputusan, yaitu saat ini, terus kita melakukan aksi saat ini dengan tujuan atau manfaat yang kita harapkan dari keputusan dan aksi kita. Manfaat atau tujuan ini kita harapkan akan terrealisasi di masa depan, sedangkan keputusan dan aksi kita dilakukan sekarang. Perbedaan ini menimbulkan ketidakpastian. Jadi itulah kenapa saya sebut netral. Ada perbedaan waktu antara kapan kita ngambil putusan dan aksi dan kapan kita akan menerima manfaat atau akibat dari keputusan dan aksi kita tersebut. Beranjak sekarang, apa itu risiko? Definisi. Saya mengutip dari standar internasional ISO 31000. Risiko adalah efek dari ketidakpastian tadi terhadap pencapaian atau tujuan yang kita harapkan. Jadi di sini ada ketidakpastian, kemudian apa efek dari ketidakpastian tersebut terhadap pencapaian tujuan yang kita harapkan. Sehingga risiko adalah kejadian potensial atau potensial event. Dia belum terjadi, tapi bisa terjadi. Nah, kalau sampai terjadi, maka tujuan kita akan gagal tercapai. Jadi itulah perbedaan antara ketidakpastian dan risiko. Sekarang kita beranjak. Apa beda antara risiko dengan problem? Kalau risiko, tadi saya sampaikan, adalah potensial event, suatu kejadian yang masih sifatnya potensial, bisa terjadi, bisa tidak. Nah, kalau si risiko itu benar-benar berwujud menjadi kejadian real, kita tidak bisa sebut lagi itu risiko, tapi dia adalah problem atau masalah. Dalam hal ini, problem atau masalah adalah situasi yang tidak kita inginkan karena memiliki efek negatif ke kita dan membuat kita akhirnya gagal tuh mencapai tujuan tadi. Problem adalah reality, dia benar-benar terjadi. Risiko belum terjadi, masih potensi. Itu perbedaan antara risiko dengan problem. Sekarang apa beda problem dengan krisis? Kita lihat, kalau suatu problem terjadi, maka problem itu biasa ditangani dan kemudian kita melanjutkan apapun usaha kita, langkah kita. Tapi kalau problem itu membesar, akhirnya membuat kita tidak mampu lagi membuat nilai buat organisasi atau buat diri kita, atau merusak sekali nilai organisasi kita, maka kita sebut itu situasi krisis. Suatu situasi yang berbahaya sekali, intens, berbahaya, membuat kita tidak mampu menciptakan nilai. Misal organisasi yang kapasitas pabriknya turun karena kerusakan mesin yang terus menerus, mesinnya ada yang katakan breakdown atau hancur, atau katakan ada suatu perusahaan yang salah membuat produk, produknya tidak laku di pasaran. Karena tidak laku, membuat stoknya menggunung, akhirnya tidak mampu menjadikan uang untuk membayar hutang-hutangnya. Terjadilah ya gulung-menggulung seperti ini, menciptakan krisis. Itu beda antara problem dengan krisis. Sekarang, apa beda krisis dengan disaster atau bencana? Kalau krisis tadi sudah mulai membuat organisasi
itu sulit untuk bisa menciptakan nilai seperti seharusnya. Dan kalau yang tidak diharapkan adalah krisis ini gagal ditanggulangi, akibatnya bisa membuat suatu organisasi akhirnya berhenti beroperasi atau kasarnya bangkrut. Organisasi gagal di sini. Jadi suatu bencana yang membuat suatu organisasi ini tidak mampu untuk bertahan. Kalau dalam hidup pribadi itu adalah manusianya mati. Nah, kalau saya boleh ambil analogi antara uncertainty, risiko, problem, krisis, dan disaster. Manusia, katakan, ibu, bapak, saya, adik-adik, dan semua misal, saat ini kita semua masih mau hidup 30 tahun lagi dari sekarang dengan berkecukupan dan lain-lain. Antara saat sekarang sama nanti 30 tahun lagi ada perbedaan waktu, maka ada ketidakpastian di sini. Nah, kemudian kita lihat efek ketidakpastian itu ada nggak kira-kira yang bisa membuat kita gagal hidup 30 tahun lagi dengan berkecukupan. Itulah yang kita sebut risiko. Misal ada risiko kita sakit, tapi itu masih potensial. Kita berupaya agar kita jangan sakit, tapi toh kalau kita akhirnya sakit, maka ada problem terjadi. Nah, kalau sakit itu bisa kita sembuh, ya kita kembali lagi berputar, melakukan kegiatan kita. Tapi kalau sakit ini, masalah ini, akhirnya berkelanjutan membuat kita tidak mampu bekerja, tidak mampu belajar, tidak mampu melakukan tugas-tugas kita semestinya, terjadilah krisis. Tapi kita belum disaster, karena kita masih hidup. Tapi kita sudah tidak mampu lagi menciptakan nilai dalam hidup kita. Nah, kalau kemudian dari krisis ini yang bertubi-tubi dan membuat kita akhirnya betul-betul selesai hidup kita, maka itulah disaster. So, kita tidak ada lagi di dunia. Organisasi sama, ibu bapak. Organisasi misalnya satu perusahaan ingin katakan dalam 10 tahun mampu melipat gandakan produknya. Dari katakan 100 miliar pengen jadi 10 triliun. Tapi antara sekarang dengan 10 tahun banyak ketidakpastian. Dari efek ketidakpastian ini ada risiko. Risiko bisa menjadi suatu kenyataan masalah. Masalah bisa bertubi-tubi membuat krisis. Yang akhirnya krisis tersebut membuat perusahaan disaster, bangkrut, tidak ada lagi. Ya seperti yang tadi saya contohkan, perusahaan katakan salah membuat produk. Produknya tidak laku, timbullah masalah, stoknya menggunung, uangnya tidak punya, likuiditas habis, tidak mampu membayar kredit ke bank, krisis di sini. Kemudian juga akhirnya mereka harus melakukan manuver ke sana ke sini, organisasinya akhirnya tidak mampu memenuhi semua kewajibannya dan dibangkrutkan atau dipilotkan, habis. Oke, Bapak, itu adalah tadi dari uncertainty, resiko, problem, krisis, dan disaster. Izinkan saya menutup presentasi hari ini atau sharing hari ini dengan dua pertanyaan mandiri ke kita semua. Kalau kita sekarang ada ketidakpastian yang tidak bisa kita hindarkan, nah krisis bisa nggak kita kelola? Atau tarik kemari, problem bisa nggak kita kelola? Atau tarik kemari, bisa nggak risiko kita kelola? Nah di sini adalah yang biasanya kita kelola adalah risiko, sehingga ada kata risk management, manajemen risiko. Bagaimana cara kita punya pengendalian, mengurangi probability dari suatu risiko tersebut sehingga tidak sempat menjadi problem. Atau kalau toh akhirnya memang jadi problem, kita bisa kelola sedemikian rupa sehingga dampaknya tidak membuat perusahaan atau organisasi menjadi krisis. Kita bisa kembali seperti sedia kala. Itu adalah pertanyaan sekaligus juga manfaat dari manajemen risiko. Dan manajemen risiko ini bisa dipakai, diterapkan baik di organisasi besar sekali, ribuan triliun asetnya, organisasi yang sedang ratusan triliun, organisasi katakan yang menengah dan kecil 1-10 triliun, atau yang bahkan kecil sekali UMKM, dan bahkan juga dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga baik perusahaan kecil, menengah, besar maupun kehidupan sehari-hari, kita bisa menghadapi uncertainty, mengelola risiko sehingga tidak perlu terjadinya problem. Toh kalau problem juga terjadi, kita bisa membuat dampaknya tidak membuat kita krisis dan bencana.
Mudah-mudahan paparan ini bermanfaat untuk rekan-rekan profesional di komunitas media risiko maupun juga komunitas akademis dan komunitas umumnya. Terima kasih Ibu Bapak sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Salam sehat, secinta Indonesia.